Di sini saya mempunyai alat peraga berupa sesar normal, yang mana terdapat suatu bidang sesar yang terbentuk. Nah, bidang sesar inilah yang akan kita ukur strike and dip-nya. Di sini saya akan menaruh papan jalan searah dengan bidang strike-nya. Di sini papan jalan berguna untuk menambahkan bidang bantuan supaya kita dapat mengukur strike and dip dengan lebih mudah. Lalu kita siapkan kompasnya dan kita tempelkan sudut is searah dengan arah bidangnya. Di sini kita tempatkan bullseye di tengah-tengah. Ya, di sini mendekat bahwa sisi strike-nya bernilai 64 derajat. Di sini saya akan membuat garis. Lalu di sini sudah terbentuk sudut strike yang kita ukur tadi. Lalu kita buat garis tegak lurus terhadap strike-nya menuju arah dip-nya, menuju arah kemiringan perlapisan, menuju arah kemiringan bidang. Lalu di sini kita tempelkan sisi west pada kompas. Lalu kita ukur dip-nya. Pertama-tama kita tempatkan dulu udara pada pengukurannya supaya tepat di tengah-tengah. Nah, saya sudah mendapatkan di tengah-tengah. Lalu kita mendapatkan angka sebesar 55 derajat. Ya, 55 derajat. Maka kita dapatkan bahwa nilai strike-nya bernilai 64 derajat is dan dip-nya bernilai 55 derajat. Saya akan mengukur bidang strike and dip-nya. Pertama-tama yang akan diukur adalah bidang strike-nya terlebih dahulu dengan menempelkan sisi is pada kompas, lalu menempatkan bullseye pada tengah-tengah lingkaran. Ya, di sini saya mendapatkan sudut sebesar 263 derajat strike-nya. 263 derajat northeast. Lalu dari arah dip yang sudah kita buat garisnya, kita akan menempelkan sisi west pada kompas dan menempatkan clinometer di angka 0 terlebih dahulu. Lalu memposisikan air clinometer supaya level. Ya, di sini sudah level dan menunjukkan angka sebesar 30 derajat, pas di 30 derajat. Maka kita mendapatkan dip-nya sebesar 30 derajat. Maka dari pengukuran tadi, nilai strike and dip yang didapatkan adalah north 263 derajat, east 30 derajat. Lalu alat peraga selanjutnya adalah figura foto. Sama seperti mengukur cermin, kita tempelkan sisi is pada figura, lalu sisihkan bullseye supaya terdapat pada tengah-tengah lingkaran. Di sini kita mendapatkan sudut senilai 259. Lalu kita buat garis. Kita buat garis dipnya juga tegak lurus searah dengan pelapisan kemiringan pada figura foto. Lalu sisihkan clinometer pada angka 0
tempelkan sisi west kompas pada garis dip dan posisikan klinometer supaya pada posisi level. Di sini saya sudah mendapatkan klinometer pada posisi level dengan menunjukkan angka sudut sebesar 75 derajat. Maka kita mendapatkan bahwa dipnya sebesar 75 derajat. Maka nilai strike and dip yang didapatkan adalah north 259 derajat, east 75 derajat. Di sini saya menggunakan pegangan tangga untuk mengukur strike and dip. Pertama kita tempatkan sisi east kompas supaya tepat di tengah-tengah bullseye. Di sini saya mendapatkan sudut sebesar 78 derajat. Lalu buat garis tegak lurus terhadap kemiringan tangga. Lalu tempatkan sisi west kompas pertama untuk mengukur dipnya. Pertama-tama kita tempatkan klinometer supaya tepat pada angka 0. Lalu ketika sudah ditempelkan, posisikan klinometer supaya pada posisi level. Lalu kita mendapatkan angka sebesar 35 derajat untuk dipnya. Maka dari pengukuran tadi, nilai strike and dip yang didapatkan adalah sebesar north 78 derajat, east 35 derajat. Ini saya menggunakan piano yang akan diukur strike and dipnya. Pertama-tama, tempelkan sisi east kompas pada sisi miring piano. Lalu tempatkan bullseye pada tengah-tengah lingkaran. Lalu kita mendapatkan sudut sebesar 25 derajat northeast, lalu buat garis. Lalu kita buat arah kemiringan dipnya. Lalu tempelkan sisi west kompas pada garis dip. Pertama-tama posisikan klinometer pada sudut 0 derajat. Lalu posisikan klinometer supaya pada posisi level. Di sini saya mendapatkan angka sebesar 10 derajat. Maka kita mendapatkan dipnya sebesar 10 derajat. Maka nilai strike and dip yang didapatkan adalah sebesar north 25 derajat, east 10 derajat. Nah, pada pengukuran kali ini yang akan diukur adalah nilai strike and dip dari kaca mobil bagian depan. Pertama-tama yang akan diukur adalah bagian strike-nya. Kita menempatkan sisi east sejajar dengan kaca mobilnya. Lalu, tempatkan bullseye pada tengah-tengah agar level. Maka nilai strike yang didapatkan sebesar 174 derajat. Lalu, tempatkan klinometer pada angka 0 derajat, lalu posisikan air klinometer agar level. Dan tempatkan sisi west pada arah dipnya. Maka, dari pengukuran ini, nilai dip yang didapatkan adalah sebesar 30 derajat. Maka nilai strike and dipnya yang didapatkan adalah north 194 derajat, east 30 derajat. Selanjutnya adalah mengukur strike dari kap mobil. Pertama-tama tempatkan sisi east sejajar dengan kap mobilnya, lalu tempatkan bullseye supaya dalam kondisi level. Lalu nilai strike yang didapatkan adalah sebesar
north 270 derajat east. Lalu ukur dipnya dengan menempatkan klinometer pada sudut 0 derajat terlebih dahulu. Lalu tempelkan sisi west pada arah dipnya. Lalu dapatkan air klinometer supaya pada posisi level. Lalu setelah pada posisi level, kita bisa mendapatkan nilai dipnya sebesar 15 derajat. Maka dari pengukuran ini, nilai strike and dip yang didapatkan adalah north 270 derajat east 15 derajat. Pengukuran ini dilakukan di atas batako karena tidak sejajar, karena tidak rata, maka digunakan papan jalan sebagai alat bantunya. Pertama-tama yang akan diukur adalah nilai strike-nya. Posisikan bagian east kompas sejajar dengan papan jalannya, lalu posisikan bullseye supaya level. Maka bisa didapatkan nilai strike-nya sebesar 48 derajat north east. Lalu gambar arah dipnya dan posisikan sisi west kompas pada arah dipnya. Lalu posisikan agar air klinometer pada posisi level. Nah, dari pengukuran dip ini bisa kita dapatkan nilai dipnya. Dipnya kita mendapatkan nilai sebesar 10 derajat. Maka dari pengukuran ini, nilai strike and dip yang didapatkan adalah north 40 derajat, east 10 derajat. Pada pengukuran ini, kita mengukur bagian aspal bagian depan rumah. Pertama-tama yang akan diukur adalah nilai strike-nya dengan memposisikan sisi east kompas pada papan jalannya, lalu posisikan bullseye supaya level. Lalu bisa kita dapatkan nilai strike-nya senilai north 218 derajat east. Lalu gambar bidang dipnya dan posisikan sisi west kompas pada bidang dipnya. Dan posisikan juga air klinometer supaya pada posisi level. Maka dari itu bisa kita dapatkan nilai dipnya sebesar 5 derajat. Maka nilai strike and dip yang didapatkan adalah north 218 derajat east 5 derajat. Pada kali ini kita mengukur strike and dip pada laptop. Pertama-tama, posisikan di sisi east kompas sejajar dengan arah strike-nya dan posisikan bullseye supaya level. Maka nilai strike yang didapatkan 53 derajat northeast. Lalu gambar arah dipnya dan posisikan sisi west kompas sesuai arah dipnya dan posisikan klinometer agar level. Maka nilai dip yang didapatkan sebesar 10 derajat. Maka nilai strike and dip yang didapatkan adalah north 353 derajat east 10 derajat. Nah, untuk mengukur pitch yang terdapat pada pintu mobil ini, pertama-tama kita akan mengukur strike-nya terlebih dahulu. Dengan menempelkan sisi east sama seperti tadi, kita cari supaya strike-nya, supaya bullseye-nya terdapat pada tengah lingkaran. Ya, di sini sudah menunjukkan pada tengah lingkaran, lalu kita buat garis dan kita mendapatkan sudut sebesar 266 derajat north, 266 derajat east. Lalu
kita buat garis yang akan memperpanjang bidangnya. Yang akan memperpanjang garis strike-nya maksud saya. Lalu buat juga garis yang perlapisan. Jika pada batuan adalah garis perlapisan. Di sini saya mendapatkan garis pada pintu mobil. Lalu saya buat garis yang akan memperpanjang hingga kedua garis ini bertemu, garis antara perlapisan dengan garis strike yang sudah diukur. Lalu di sini saya mendapatkan titik pertemuan. Lalu langkah selanjutnya adalah mengukur dipnya terlebih dahulu dengan menempatkan sisi west kompas pada pintu mobil dan menempatkan klinometer pada angka 0 derajat dan menempatkannya pada posisi level. Sehingga sudut dip yang didapatkan adalah sebesar 45 derajat. 45 dip. Lalu langkah berikutnya adalah mengukur sudut yang dibentuk. Kita mengukur dari sudut strike-nya. Jadi kita tempatkan strike-nya pada sudut 0 derajat, lalu kita mendapatkan bahwa sudut yang dibentuk sebesar 8 derajat. Maka pitch-nya adalah 8 derajat. Maka nilai strike yang didapatkan adalah sebesar not 266 derajat is 45 derajat dengan pitch 8 derajat. Ukur strike and dip-nya. Untuk pengukuran yang kedua, kita menggunakan tekstur kayu ini, di mana kita menempatkan sisi is kompas pada arah kemiringannya, lalu menempatkan bullseye pada posisi level. Maka kita akan mendapatkan nilai strike-nya. Strike-nya sebesar 340 derajat northeast. Lalu setelah pengukuran strike-nya, kita bisa memperpanjang garis strike dan mengukur dip terlebih dahulu. Nah, kita posisikan sisi west kompas pada arah kemiringan dipnya dan memposisikan klinometer pada posisi level. Nilai dip yang didapatkan sebesar 25 dip. Lalu kita perpanjang garis strike yang telah didapatkan tadi dan perpanjangan dari garis perlapisannya dari tekstur kayunya untuk mengukur pitch-nya. Lalu kita bisa menemukan titik pertemuannya antara kedua garis dan bisa kita dapatkan, kita bisa ukur sudut yang dibentuk antara kedua garis tersebut menggunakan busur. Di mana kita menempatkan 0 derajat busur pada garis strike-nya. Pitch-nya kita dapat sebesar 5 derajat pitch. Maka dari pengukuran tadi, nilai strike yang didapatkan adalah north 340 derajat, east 25 derajat dengan pitch 5 derajat. Selanjutnya di sini saya akan mengukur untuk struktur garis. Di mana saya di sini mempunyai alat peraga yang berupa lipatan-lipatan. Dan di sini saya akan dan di sini kita dapat mendapatkan bahwa terdapat puncak lipatan dengan menandakan sebuah titik-titik yang dihubungkan dengan nama hinge line. Nah, di sini saya sudah membuat garis lurus untuk hinge line-nya, dan di sini saya menggunakan sanggahan supaya lipatan garis hinge line-nya dapat diukur dengan jelas. Nah, pada langkah ini pengukurannya hampir sama dengan strike and dip, namun strike and dip digunakan untuk mengukur struktur bidang dan turn and plunge digunakan untuk mengukur struktur garis. Langkahnya sama dengan menempelkan sisi is pada garis hinge line dan kita tempatkan bullseye supaya pas di tengah-tengah. Ya, di sini saya mendapatkan sudut
trennya sebesar 40 N 40 derajat is. Langkah selanjutnya adalah mengukur plunge-nya. Mengukur plunge dengan menempelkan sisi west kompas pada hinge line-nya. Lalu kita ukur seperti mengukur dip-nya. Kita posisikan klinometer tepat pada 0 terlebih dahulu. Lalu perhatikan klinometer supaya klinometer pada posisi level. Nah, di sini saya sudah mendapatkan klinometer pada posisi level dengan mendapatkan sudut sebesar 15 derajat. Maka didapatkan bahwa trend and plunge sebesar north 40 derajat east dan plunge-nya sebesar 15 derajat. Di sini saya memiliki kaki kursi yang akan diukur trend and plunge-nya karena berupa seperti lengkungan yang memiliki suatu titik puncak. Dan di sini saya akan menggambarkan garis puncaknya yang disebut dengan hinge line. Lalu saya akan mengukur nilai trennya menggunakan garis hinge line ini dengan menempelkan sisi east kompas, lalu menempatkan bullseye pada tengah-tengah lingkaran. Ya, di sini saya mendapatkan nilai sebesar 86 derajat. North 86 derajat east. Lalu langkah berikutnya adalah mengukur plunge-nya. Plunge-nya dengan menempelkan sisi west pada hinge line-nya. Lalu kita tempatkan klinometer pada angka 0 terlebih dahulu. Lalu tempatkan klinometer air pada klinometer supaya level. Saya di sini menggunakan cermin untuk melihat karena posisi yang sulit untuk melihat. Ya, di sini klinometer sudah pada posisi level dan saya mendapatkan angka sebesar 15 derajat. Maka trend and plunge yang didapatkan adalah sebesar north 86 derajat, east 15 derajat. Lalu pengukuran selanjutnya kita lakukan pada pegangan jok motor. Karena bentuknya seperti lipatan, kita bisa menggunakannya untuk pengukuran trend and plunge dan kita pertama-tama bisa menggambarkan hinge line-nya terlebih dahulu. Di mana hinge line merupakan garis puncak dari lipatan-lipatan. Nah, pertama-tama kita bisa mengukur trennya terlebih dahulu dengan menempatkan sisi east kompas pada garis hinge line-nya. Dan menempatkan bullseye supaya pada posisi level. Sehingga nilai tren yang didapatkan sebesar Trennya sebesar 69 northeast. Lalu selanjutnya adalah pengukuran plunge-nya dengan menempatkan sisi west kompas pada hinge line-nya. Seperti ini, lalu memposisikan klinometer pada posisi level. Maka nilai plunge yang didapatkan sebesar 20 derajat.
Maka nilai tren and plunge yang didapatkan adalah north 69 derajat, east 20 derajat.